teman-teman semuanya. Gimana nih untuk diskusi hari ini? Aku ada video yang bagus nih buat nambah pemahaman kita tentang agenda 3. Yuk kita nonton bareng. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nusron Wahid mencopot jabatan 6 pegawai ATR BPN yang terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi. Dari 6 pegawai ini, 1 diantaranya dipecat. Nusron merinci ke 6 pegawai yang dikenai sanksi, meliputi 5 pegawai negeri sipil yang dicopot dari jabatan dan 1 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nusron bilang dari keterangan para pegawai ini, mereka diiming-imingi uang rokok, namun Nusron tak merinci jumlah uang tersebut. Ini yang Bekasi kita umumin, yang terlibat dan dikena sanksi, 1 dipecat. Yang pertama, yang lainnya dicopot dari jabatan. Yang pertama adalah FKI, ya kan? FKI nama orang, bukan Forum Kesenian Indonesia atau Kebudayaan Indonesia atau Festival Kebudayaan Indonesia. Dulu ketua tim adjudikasi PTSL di Bekasi tahun 2021. Sekarang menjadi kepala seksi di penetapan hak dan pendaftaran tanah pada kantor pertanahan Kota Cirebon. Pada Kamis 20 Februari lalu, Kepala Desa Segar Jaya Kabupaten Bekasi, Abdul Rosyid, diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak milik atau SHM di wilayah Pagar Laut Bekasi. Abdul Rosyid diperiksa sebagai saksi. Abdul membantah terlibat dalam dugaan pemalsuan SHM dan HGB yang tengah ditangani Dirtipidum Bareskrim. Abdul mengaku dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Pagar Laut berdiri sebelum dirinya dilantik sebagai Kepala Desa. Pak, saya dilantik tanggal 14 Agustus 2023. Jadi adanya juga pemalsuan juga. Saya kurang tahu gitu Pak. Gitu baru tahu ini adanya dugaan seperti ini. Artinya memang Bapak juga merasa bahwa Bapak tidak terlibat dalam pemalsuan ini ya Pak? Ya. Video yang tadi kita tonton bersama menunjukkan adanya keterlibatan ASN dalam proyek pagar laut di Bekasi. Hal ini adalah tindakan yang merugikan masyarakat dan merusak integritas Kementerian ATR BPN. Sertifikat tanah dari 80 pihak diubah menjadi hanya 11 pihak. Namun dengan memperbesar luas lahan dari 11,6 hektar menjadi 79,6 hektar. Sedangkan menurut UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 menyatakan bahwa tidak ada hak atas tanah yang melekat pada perairan laut. Kemudian menurut PP nomor 4 tahun 1996 tentang HGU, HGB, hak atas tanah, menyebutkan bahwa tidak ada dasar hukum pemberian hak atas tanah di wilayah laut. Dan berdasarkan Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hanya daratan hasil reklamasi ini tidak bisa. Sedangkan izin pemanfaatan area perairan laut bukan melalui sertifikat hak atas tanah, namun melalui izin lokasi dan izin pengelolaan yang setelah adanya UU disebut KPRL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, dan kewenangannya itu bukan di ATR BPN tapi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sekedar kesalahan administratif, melainkan bentuk penyalahgunaan wewenang dan sistem yang tidak menjunjung keadilan dan mengurus kepercayaan publik terhadap ASN dan Kementerian ATR BPN. Kondisi tersebut merupakan cermin kegagalan tata kelola dan akuntabilitas dan bertentangan dengan smart dan core value berakhlak yang seharusnya ASN itu. Kalau menurut kalian gimana nih, guys? Oke, aku izin berpendapat ya. Aku sangat setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Kanisa. Dan kalau menurut aku, kasus pagar laut ini yang menyeret 6 pegawai ATR BPN menjadi momentum penting dalam manajemen ASN, khususnya dalam penegakan disiplin dan integritas birokrasi. Yang mana kasus ini memberikan pelajaran penting terkait lemahnya kontrol internal dan pengawasan atas sistem kerja kalau terkait dengan manajemen ASN. Karena penyalahgunaan yang harusnya menjadi instrumen pelayanan publik justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Dan dari sisi manajemen ASN, kondisi ini menuntut adanya perbaikan dalam tata kelola teknologi informasi, peningkatan pengawasan berlapis, serta penanaman nilai integritas yang lebih kuat. Dan hal tersebut penting agar sistem digital tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga aman dari praktik maladministrasi. Selanjutnya, kasus ini menjadi momentum penting karena pencopotan 5 pegawai dan dari jabatannya ini serta pemecatan 1 pegawai sebagai aktor utama menunjukkan bahwa ATR BPN memilih langkah yang tegas, dan hal ini menegakkan bahwa setiap ASN tanpa memandang jabatan atau kedudukan harus tunduk pada aturan hukum dan etika profesi. Dan dari perspektif manajemen ASN, langkah ini sekaligus menjadi contoh nyata bagaimana penegakan disiplin diterapkan untuk menjaga marwah birokrasi. Seperti itu kalau dari saya. Kalau dari teman-teman gimana?
Menurutku, saya setuju juga ya dengan argumen dari Mbak Nabila. Jadi kalau menurut saya, kasus di video ini jelas nunjukin contoh bad practice yang bertolak belakang sama konsep Smart ASN dan manajemen ASN. Smart ASN itu kan intinya kita dituntut buat profesional, adaptif sama perkembangan zaman, kerja berbasis kinerja, dan pastinya punya integritas tinggi. Kalau ada pegawai yang malah terlibat pelanggaran kayak di video tadi, otomatis bikin citra ASN jelek dan kepercayaan masyarakat jadi turun. Di sisi lain juga, dari sudut pandang manajemen ASN, aturan kayak Undang-Undang ASN 2023 dan sistem merit udah jelas-jelas ngatur soal rekrutmen, promosi, sampai pemberhentian pegawai. Jadi wajar aja kalau ada sanksi tegas kayak dicopot atau dipecat, karena itu bagian dari manajemen ASN buat ngejaga supaya birokrasi tetap bersih, transparan, dan akuntabel. Justru hikmah dari kasus ini, kita sebagai ASN muda mesti belajar buat ngejaga integritas, kerja sesuai aturan, dan jangan main-main sama kepercayaan publik. Karena sekali kita salah, bukan cuma diri sendiri yang kena, tapi nama instansi dan kepercayaan masyarakat juga ikut rusak. Nah, itu menurut saya itu ya guys. Menurut yang lain gimana? Saya setuju juga sama pendapat Mbak Wan tadi. Nah, izin pendapat juga ya, dari video yang disampaikan Nisa tadi, itu tuh juga mengungkapkan adanya bad practice yang serius di dalam pengelolaan pertanahan, khususnya terkait mafia tanah di Bekasi. Pelemahan integritas pegawai yang menerima iming-iming uang rokok menunjukkan adanya celah dalam manajemen ASN di lingkungan kantor pertanahan Bekasi, yang berdampak pada manipulasi sertifikat dan potensi kerugian pada masyarakat dan negara. Kasus ini juga menjadi pembelajaran penting bahwa penguatan etika, integritas, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam membangun ASN yang profesional dan mampu mendukung tujuan pelayanan publik yang berkualitas. Penindak tegas yang dilakukan dan pembelajaran dari kasus tersebut diharapkan dapat memperbaiki budaya organisasi dan meningkatkan manajemen SDM utama di kantor pertanahan tersebut untuk mendukung pembangunan Smart ASN yang sesungguhnya. Nah, kalau dari saya itu mungkin ada lagi yang mau berpendapat. Oke, terima kasih ya pendapatnya teman-teman. Izin merangkum ya. Aku sepakat sih sama apa yang disampaikan sama teman-teman. Jadi dari sisi manajemen ASN, tindakan menteri ini jelas bahwa pengelolaan aparatur negara itu bukan hanya soal rekrutmen atau promosi, tapi juga tindakan disiplin dalam menjaga integritas. Nah, jadi jelas ya manajemen ASN ini menjadi pondasi, sedangkan Smart ASN adalah hasil yang diharapkan. Kalau manajemennya jelas, tegas, dan konsisten, pegawai akan tumbuh jadi Smart ASN yang benar-benar melayani, bukan sekedar bekerja. Nah, dengan manajemen ASN yang transparan, dapat terus melangkah menuju birokrasi modern, profesional, dan dipercaya masyarakat. Oke, berkaitan sama best practice yang udah kita bahas tadi, aku mau nunjukin nih best practice yang akan ditampilkan berikut ini. BPN Banten berkinerja tinggi tanpa korupsi 31 Juli 2025. Dalam rangka memperkuat implementasi kinerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Banten menyelenggarakan sosialisasi anti korupsi yang berlangsung di Aula Baduy, Kanwil BPN Provinsi Banten. Kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Maria Iriana Puji Lestari, yang menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Kanwil BPN Banten untuk terus menghadirkan layanan pertanahan yang berintegritas, akuntabel, dan berkinerja tinggi tanpa korupsi. Sehingga perlu kiat-kiat pencegahan, penanganan, serta pemahaman terhadap bentuk tindakan yang berlawanan dengan hukum, ujarnya. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Zainal Mutakin, Kepala Kasistenan Pencegahan Maladministrasi dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Banten, yang menekankan pentingnya keseriusan dan komitmen nyata dalam mengimplementasikan edukasi anti korupsi. BPN dikenal publik sebagai garda terdepan dalam pelayanan pertanahan, maka dibutuhkan integritas yang tinggi dalam pelaksanaannya. Korupsi dan maladministrasi menjadi ancaman terbesar jika tidak dicegah sejak dini, ujarnya. Zainal menjelaskan, maladministrasi dan korupsi merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun tidak sama. Maladministrasi adalah tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dan sementara korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika maladministrasi tidak ditangani, ia bisa berkembang menjadi korupsi seperti penundaan berlarut, gratifikasi, suap, perbuatan melawan hukum, hingga munculnya mafia tanah. Jelasnya, oleh karena itu, upaya pencegahan adalah kerja kolektif semua pihak. Penindakan terjadi saat pencegahan diabaikan, tegasnya. Sementara itu, Asisten Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Banten, Alamsyah, menambahkan bahwa korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang serius. Tidak melihat jabatan,
kita berpeluang melakukan tindak korupsi seperti kepala ikan yang ditutup plastik supaya tidak cepat busuk sebelum diberikan. Harus dari kepala, kalau kepalanya baik insya Allah semuanya baik, ujarnya mengibaratkan. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur eksternal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, yaitu Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah FBBAT Provinsi Banten, Kantor Jasa Surveyor Berlisensi KJSB Provinsi Banten, penilai pertanahan, dan dihadiri pula oleh unsur internal Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, dari Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan, Seprovinsi Banten hingga seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kanwil BPN Banten. Oke, kita udah sama-sama lihat nih tadi. Video tadi itu menyoroti mengenai sosialisasi anti korupsi di Kanwil ATR BPN Banten pada tahun 2025 yang merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat integritas ASN. Nah, sosialisasi anti korupsi BPN Banten ini mempertegas bahwa pembangunan manajemen ASN itu mencakup penguatan budaya anti korupsi dan nilai berintegritas. Nah, inilah yang coba dibangun menjadi budaya di Indonesia, salah satunya di Kanwil BPN Banten tadi. Menurut teman-teman gimana pendapatnya? Kalau menurut aku, untuk sosialisasi ini mencerminkan langkah positif manajemen ASN ya di Kanwil BPN Banten, karena mereka tidak hanya menyadari bahwa adanya risiko maladministrasi itu dan juga korupsi, tetapi juga mengambil pendekatan strategis melalui edukasi, pencegahan, dan juga kolaborasi. Selain itu, keterlibatan seluruh jajaran pegawai serta pemangku kepentingan ini menunjukkan adanya komitmen kolektif untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel. Dan dari sudut pandang manajemen ASN, kegiatan ini bukan sekedar seremonial, tetapi upaya sistematis untuk memperkuat budaya integritas, meningkatkan kesadaran hukum, serta memperkecil potensi penyimpangan di lingkungan kerja. Dan dengan konsistensi ini diharapkan ASN dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang bersih, berwibawa. Betul banget nih, menurut pendapat teman-teman. Kalau sosialisasi anti korupsi yang diselenggarakan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten ini menunjukkan komitmen Kanwil BPN terhadap kinerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sosialisasi ini efektif sebagai upaya preventif terhadap praktik korupsi yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Manajemen ASN tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga memperkuat kultur anti korupsi melalui edukasi dan meningkatkan integritas pimpinan dan juga pegawai. Hal ini juga selaras dengan core value ASN yang sebelumnya telah kita pelajari bersama. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa seluruh jajaran Kanwil BPN Banten berkomitmen melakukan pembinaan kompetensi dan karakter ASN. Seperti yang disampaikan Mbak Nabila dan juga pengajar kita sebelumnya, komitmen ini besar dalam membangun manajemen dan smart ASN. Hal ini juga selaras dengan tindakan Pak Menteri di video yang sebelumnya yang bertindak tegas atas pegawai ATR BPN yang terlibat dalam kasus pagi-pagi. Kalau menurut teman-teman yang lain gimana? Jadi menurutku, sosialisasi anti korupsi di Kanwil BPN Banten ini bisa dibilang best practice ya dalam penerapan Smart ASN dan manajemen ASN. Soalnya kegiatan ini nunjukin kalau ASN nggak cuma kerja sesuai aturan, tapi juga proaktif menjaga integritas. Dari sisi Smart ASN, ini bagian dari kecerdasan moral. Bukan cuma pintar, pakai teknologi, tapi juga cerdas menolak praktik KKN. Dari sisi manajemen ASN, sosialisasi kayak gini jelas sejalan sama sistem merit, karena lebih baik mencegah pelanggaran sejak awal daripada nunggu ada kasus baru ditindak. Jadi menurut saya ini contoh nyata gimana instansi pemerintah bisa membangun budaya kerja bersih, transparan, dan profesional. Sekaligus jadi panutan buat ASN muda kayak kita. Menurut teman-teman lain gimana? Nah, benar banget pendapat-pendapat yang udah disampaikan sama Mas Arief, Mbak Nisa, Mbak Nabila, sama Mbak Wan tadi. Mungkin sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat diskusi hari ini. Pembahasan kita tentang best practice dalam manajemen ASN serta penerapan Smart ASN yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan integritas ASN. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih.